Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Hari ini di pertemuan video ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah sampai selesai belajar mengenai Microsoft Office Word ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office Excel. Nah, jadi Microsoft Office Excel ini ya biasanya kita gunakan untuk pengolahan data ya, pengolahan data dalam bentuk angka ya, angka. Jadi seperti fungsi statistik nanti kita akan membuatnya dalam bentuk grafik, bisa juga untuk membuat laporan, bisa juga kalau kita gunakan Microsoft Office Excel. Nah, di sini sudah ada tampilan Excel. Jadi seperti Word kemarin ya, namanya juga paket program aplikasi, berarti aplikasi dalam satu paket itu tampilannya hampir mirip ya. Begitu juga dengan Excel dan Word. Nah, di sini sudah ada new, open. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah kita pelajari ketika kita membahas mengenai Microsoft Office Word. Nah, di sini ada blank workbook. Nah, blank workbook ini artinya membuat sebuah workbook yang baru atau file kerja yang baru. Nanti akan kita ketahui apa bedanya workbook dengan worksheet ya. Nah, di sini ada tutorial, kemudian ada di sini template ya. Nah, sama seperti Word kemarin, di Excel juga disediakan template. Ya, disediakan template. Nah, kalau kita terkoneksi ke internet. Nah, saya tidak terkoneksi ke internet, jadi kita bahas mengenai blank workbook ya, atau file workbook atau file kerja yang baru. Nah, saya klik di sini. Nah, jadi inilah tampilannya untuk Excel. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui pertama kali adalah workbook adalah sebuah file kerja ya. Jadi di dalam satu workbook bisa terdiri dari beberapa sheet. Nah, ini adalah sheet 1. Worksheet ini maksudnya adalah lembar kerja. Jadi ibaratkan workbook itu adalah file atau buku, jadi sheet ini adalah lembar-lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Jadi sheetnya bisa kita ganti nama. Kita ganti namanya menjadi misalnya lembar 1. Nah, jadi bisa diganti ya nama worksheetnya. Nah, seperti itu dia. Jadi bisa kita tambahkan juga seperti tadi. Bisa juga kita hapus, klik kanan, kemudian delete ya. Kemudian bisa ada lagi tab color, jadi kita bisa mewarnai tabnya ya, tab dari setiap sheetnya. Nah, seperti ini dia ya. Kemudian bisa kita hide, kita sembunyikan ya, bisa kita rename seperti tadi. Nah, jadi inilah adalah tampilan dari Excel. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai terakhir nanti kita akan temukan ini kan sudah terulang dia, B, G. Nah, ini dia. Jadi bagian yang ada hurufnya, nah itulah dinamakan dengan kolom ya, dinamakan dengan kolom. Nah, kalau kita lihat ada angka ke bawah, itulah yang dinamakan dengan row. Jadi kalau ada kita lihat huruf, berarti itu menandakan adalah kolom. Kemudian yang ada angka ke samping kita lihat nanti ya, kalau ada angka berarti itu menandakan adalah row atau baris. Nah, itu dia untuk kolom dan baris. Nah, kemudian di sini ada yang namanya formula bar ya. Jadi formula atau fungsi-fungsi perhitungan nanti akan muncul di sini. Nah, kita bisa lihat kalau kita klik salah satu di sini. Nah, ini adalah sel ya.
Sel itu adalah tempat untuk menginput data. Sel, ini sel. Jadi kalau dibaca ini adalah sel A1. Artinya kolom A baris 1. Nah, ini sel. Nah, kalau ini sel B1. Nah, kalau di sebelah sini kita klik, maka ini sel B10. Artinya berada di kolom B ya, baris 10. Nah, itu dia untuk sel. Jadi sel itu fungsinya adalah untuk mengisikan data. Ya, itu dia untuk sel. Nah, kalau misalnya, nah ini saya klik di sini. Nah, di sini ada yang namanya name box. Ya, jadi name box ini untuk penamaan dari yang kita sorot. Jadi kalau misalnya nanti kita sorot sebuah range, ya kita bisa ganti di sini. Nah, ini range namanya, range yaitu range dari sel A1 sampai E7. Nah, sel A1 sampai E7. Nah, ini yang disorot ini adalah range. Maksudnya range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Jadi range yang ini bisa kita ganti namanya di name box. Ya, name box misalnya name 1. Nah, jadi kalau kita sudah buat penamaan dari range yang di sini, dari sel A1 sampai E7, ketika kita blok lagi nanti A1 sampai E7, maka namanya adalah name 1. Jadi itu untuk penamaan range. Ya, kalau kita blok hanya satu, berarti penamaannya hanya F1, yaitu di kolom F dan baris 1. Nah, itu dia, yaitu di sel F1. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kemudian untuk cara menyimpan sama seperti Word kemarin, kita klik file, kemudian save ataupun save as, tergantung dari kebutuhan. Bisa kita langsung tekan shortcut Ctrl S. Nah, seperti itu. Jadi akan kita pilih di mana file kita akan kita simpan. Nah, misalnya di sini ya, saya mau buat di folder PPA. Nah, ini folder PPA. Nah, saya buat file name-nya book 1. Kemudian save as type-nya Excel workbook. Nah, saya save. Jadi sudah tersimpanlah workbook 1 ini di folder yang namanya PPA. Nah, jadi bisa kita lihat ya, cara penanganan atau manajemen file dari Excel dan Word itu sama ya. Cara penanganan filenya seperti save, open, close, kemudian tampilannya juga sama ya. Tampilan menunya di sebelah sini sama karena merupakan satu paket, yaitu dari Microsoft Office. Nah, kemudian kita lihat dari menu ya. Menunya tidak jauh berbeda dengan menu yang ada di Word ya. Di sana di Word ada yang namanya font ya kan, font type, kemudian ada font size. Nah, semuanya hampir sama ya. Jadi tidak susah kita mempelajari kalau kita gunakan paket yang sama, yaitu paket Microsoft Office. Nah, kemudian kita mau pelajari, misalnya kita mau membuat atau mengisi sebuah sebuah sel, yaitu misalnya ini. Nah, berarti di sel A1 sudah ada data yaitu no ya. Di sel A1 sudah ada data yaitu no. Nah, kemudian kita isi B1 misalnya nama. Kemudian di sini kita bikin name, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian satu lagi kita buat usia. Nah,
Jadi sudah ada satu baris yang kita isi di baris pertama, ya. Di sel A1 isinya no, sel B1 isinya NIM, sel C1 isinya nama, sel D1 isinya jenis kelamin, E1 isinya usia. Kemudian kita isilah datanya, ya. Jadi seperti ini. NIM misalnya kita buat aja acak, ya. Kemudian enter, kita buat acak, Oke, kita isi nama Maria, jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun. Kemudian Ucu kemudian laki-laki, usia 19 tahun. Kemudian misalnya Kinan perempuan, kemudian usianya 20 tahun. Kemudian kita buat lagi Koko, laki-laki, usianya 20 tahun. Satu lagi kita tambahkan data, yaitu kita isi NIM-nya. Kemudian Kiki laki-laki, usianya 17 tahun. Nah, ya, ini misalnya 21 tahun. Oke. Jadi di sini sudah kita lihat bahwa ini akan membentuk sebuah tabel. Ya. Di sini akan membentuk sebuah tabel. Nah, jadi di sini sudah ada isinya dari A. Nah, kalau saya sorot sampai sini berarti range, ya. Range-nya bisa kita buat nomor. Ya. Tadi range itu terdiri dari kumpulan sel. Ya, jadi di sini saya sorot dari sini, berarti ini adalah name. Ini bebas, bisa kita buat namanya, bisa tidak. Ya. Jadi tidak ada sebuah keharusan kalau membuat penamaan di name text box. Ya, jenis kelamin. Oke, tidak boleh ada spasi. Jenis kelamin. Nah, ini ya. Ingat, untuk penamaan box atau di name box tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian kita buat satu lagi usia. Nah, jadi kalau misalnya saya blok seperti ini, berarti ini adalah range untuk nomor. Tapi kalau saya tambahkan di sini, ya, saya blok dari sini sampai ke sini, ini tidak terdeteksi karena yang range nomor hanya dari angka 1 sampai dari baris pertama sampai baris ke-6. Nah, seperti itu dia, ya. Jadi kemudian saya mau ajarkan bagaimana cara menyisipkan baris dan kolom. Nah, jadi kita lihat, ya. Kita lihat di menu home ada insert. Nah, saya akan tambahkan, misalnya di sini saya letakkan kursor saya, kemudian kita pilih insert sheet atau insert column. Nah, kalau kita insert row atau insert column. Nah, kalau insert row, saya klik seperti ini, maka akan tambah satu row atau satu baris di atas yang saya blok. Kalau saya tambahkan insert column, maka akan tambah satu kolom atau satu kolom di sebelah yang saya blok. Tapi kalau saya letakkan kursor saya di sini, saya buat insert cell, ya. Nah, jadi dia akan bertanya insert cell down, berarti selnya akan ke bawah. Nah, ada shift cell right, berarti akan ke kanan. Kita coba down. Nah, jadi sini. Jadi satu sel akan turun ke bawah. Nah, berbeda tadi dengan insert sheet row. Nah, kalau row berarti satu barisnya akan turun ke bawah. Nah, kalau dia insert
insert cell down berarti selnya yang akan turun ke bawah. Nah, saya akan insert cell right. Ya, kita akan lihat. Nah, berarti akan ada tambah satu sel menggeser ke kanan. Nah, seperti itu dia. Kemudian ada lagi insert sheet. Nah, kalau insert sheet berarti akan tambah satu sheet lagi di sebelum lembar 1. Nah, seperti itu dia bagian insert. Nah, kemudian ada lagi yang delete ya. Ada lagi yang delete. Nah, yang ini tidak saya ajarkan lagi ya, yang di sini. Dari font sampai alignment tidak perlu saya ajarkan lagi karena sudah kita pelajari di Word. Ya, kemudian ada tadi delete. Nah, delete cell berarti kita akan hapus selnya, atau bisa juga, nah saya sorot di sini ada muncul shortcut yaitu Ctrl minus ya. Ctrl minus. Jadi bisa kita buat nanti dengan shortcutnya. Nah, saya klik delete cell. Berarti kita akan hapus satu sel dan selnya ini yang akan kita hapus adalah sel yang di atas. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita hapus selnya di atas, otomatis selnya yang di bawah pun akan naik ya. Seperti itu. Kemudian delete. Nah, ini ada yang namanya delete sheet row, berarti akan menghapus satu baris. Nah, itu dia. Kemudian saya hapus lagi ini delete cell ya. Kita akan hapus selnya dan digeser ke kiri. Nah, seperti itu dia. Nah, ini tadi saya insert, misalnya insert column ya. Oke, akan bertambah ke kanan ya, tambah kolomnya satu di sini. Nah, kemudian saya bisa delete column. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya coba di sini di sheet yang baru ada yang namanya delete sheet, berarti menghapus sheet atau lembar kerjanya. Oke, nah seperti itulah dia kira-kira untuk insert dan delete dari kolom dan baris. Nah, kemudian ada yang namanya cell style ya. Cell style di sini dia. Jadi fungsinya adalah untuk mempermudah kita memformat tampilan sel. Ya, kita akan coba format as table atau cell style. Ya, saya blok dulu, kemudian pilih. Nah, ini ada format as table. Nah, kita pilih misalnya seperti ini. Ya. Where is the data for your table? Nah, apakah sesuai dengan yang kita blok tadi? A1, ini A1 sampai E6. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini dia. Jadi inilah sebuah tabel yang sudah kita buat dengan menggunakan format as table. Nah, jadi kalau ada seperti ini, berarti kita bisa melakukan yang namanya sorting data. Nanti kita akan pelajari, ya. Kita misalnya mau sort atau mengurutkan datanya berdasarkan nomor urut yang paling kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kemudian kita mau mengurutkan NIM, ya. Dari kecil ke besar, kemudian dari besar ke kecil. Nah, seperti itu dia. Jadi kemudian kita blok lagi tabelnya, kemudian ada cell style. Nah, kita pilih untuk headingnya ya, kita bisa pilih. Nah, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini untuk headingnya, itu kepala dari tabelnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya ini tema untuk cell stylenya. Nah, kita bisa pilih ya, misalnya saya lebih suka yang ini misalnya. Kemudian ada yang namanya format cell. Nah, jadi format cell kita coba klik di sini. Nah, inilah format cell. Jadi format cell itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis. Yang pertama itu adalah format untuk number, ya, format untuk number. Jadi kita lihat di bagian number, di tab number ada pilihan yaitu decimal place, berarti tipe data yang kita gunakan di sini adalah untuk angka. Nah, kemudian ada decimal place, berarti kita bisa membuat berapa desimal, ya, berapa desimal, berapa angka desimal di belakang angka kita. Nanti kita bisa pilih misalnya 1 atau bisa kita kosongkan. Nah, gitu ya. Kemudian ada currency. Jadi currency ini untuk memformat tampilan data angka dengan menyisipkan simbol mata uang. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat untuk rupiah, kita turunkan ke bawah. Ya, agak ke bawah lagi Rp. Nah, ini dia. Rp Indonesian. Nah, jadi untuk angka ya. Jadi kalau misalnya kita mau memformat selnya, kita blok dulu misalnya ini ya. Kita blok yang mau kita format menjadi currency, misalnya kita pilihlah currency-nya misalnya dengan menunjukkan atau menyisipkan simbol mata uang rupiah. Oke, nah ini dia ya. Oke. Nah, di sini ada decimal place, berarti kita juga bisa membuat berapa angka di belakang koma. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya accounting. Kita blok lagi. Misalnya kita blok, pilih accounting. Accounting ini hampir sama dengan currency ya. Hampir sama dengan currency. Nah, bedanya ketika saya pilih accounting tadi, nah, simbol dari mata uangnya agak jauh dari angkanya. Itu hanya tampilannya saja ya. Currency dengan accounting ya, berbeda tampilannya, yaitu simbol mata uangnya agak diberi jarak dengan angka. Nah, kalau tadi currency itu rapat seperti ini. Nah, kemudian ada pilihan lagi yang namanya date. Nah, date ini berarti untuk mengatur tampilan tanggal. Nah, tampilan tanggal, location-nya kita buat aja Indonesia. Kita buat aja yang United Kingdom aja. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi yang tampilannya time. Time ini untuk mengatur waktu. Ya, mengatur waktu misalnya seperti ini ya, ataupun kita mau buat yang PM AM. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya persentase. Nah, persentase ini yaitu untuk mengatur tampilan atau memformat tampilan angka dalam bentuk persen. Ya, ini decimal place-nya juga ada. Nah, kemudian ada fraction. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhitungan-perhitungan aritmatika atau matematika yang menggunakan fraksi. Ya, misalnya S quarter berarti 2/4, S half setengah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada scientific. Nah, seperti ini dia untuk angka-angka yang diberikan format atau perumusan saintis. Kemudian ada teks seperti biasa, berarti kita akan rubah menjadi teks ya, teks biasa. Nah, ini bedanya. Kalau sebuah sel yang diisi dengan angka ya, diisi dengan angka tapi formatnya adalah teks, dengan sel yang diisi angka tetapi formatnya general atau number, itu pasti berbeda. Misalnya kita tidak usah buat separatornya atau desimalnya. Nah, ini dia. Kalau dia berformat teks, maka akan diarahkan ke perataan kiri langsung.
Nah, seperti ini. Jadi jadi teksnya ini, angkanya ini akan berada di sebelah kiri sel. Nah, kalau angka yang formatnya adalah number, maka datanya akan berada di sebelah kanan sel. Jadi harus tahu membedakannya, karena nanti akan ada, kalau misalnya kita membuat perhitungan, format teks tidak akan bisa dilakukan untuk mengoperasikan fungsi-fungsi aritmatika. Ya, seperti itu. Nah, kemudian itulah untuk format dari sel. Ya, kemudian ada lagi format sel alignment. Tadi itu number, nah kita pilih yang alignment. Jadi alignment ini bisa kita atur tingkat kemiringan dari teks. Ya, horizontal. Nah, kalau yang horizontal kita buat center, vertikalnya kita buat center. Nah, kita coba oke kan? Nah, jadi seperti ini dia. Jadi kita bisa atur tingkat kemiringan dan perataan dari teks yang ada di dalam sel. Nah, seperti itu dia. Ya, saya klik oke atau 0 degrees. Oke, jadi seperti ini dia. Nah, kemudian di sini ada lagi yang tadi alignment, ada yang namanya merge cell. Berarti merge cell ini bisa kita menggabungkan beberapa sel yang akan kita pilih. Nah, misalnya saya mau kita perbesar dulu ini ya, atau kita insert satu row. Nah, di sini. Jadi ini akan saya gabungkan menjadi satu kolom ya. Nah, dari sel A1 hingga sel E1 kita akan menggabungkan selnya, yaitu dengan cara merge cell. Nah, bisa kita pilih dari sini ya, format cell ya, klik kanan kemudian pilih format cell, kemudian kita temukan yang namanya alignment, kemudian pilih text controlnya, ini adalah merge cell, yaitu kita akan gabungkan selnya. Saya klik oke, maka dari sel A1 hingga sel A5 tadi akan berubah menjadi satu sel. Jadi kita gabungkan menjadi satu sel. Nah, seperti itulah dia untuk merge cell. Nah, kemudian saya geser, memperbesar selnya. Kita buat teksnya, misalnya data mahasiswa baru. Nah, misalnya hanya seperti ini aja. Nah, kita bisa lihat di pilihan merge and center. Nah, kita pilih, nah ini tadi seperti ini misalnya ya. Nah, kita buat satu teks yaitu di A1 ya, di sel A1 data mahasiswa baru. Nah, kita mau menggabungkan sel A1 hingga E1, kita tinggal pilih dari sini merge and center, atau bisa kita buat tadi dari format cell kemudian kita pilih merge cell. Nah, seperti itu ya. Jadi sama caranya. Kemudian kita pilih lagi yang namanya wrap text ya, wrap text ya, kemudian kita pilih lagi alignmentnya middle align. Nah, seperti ini ya, jadi berada di tengah-tengah antara horizontal dengan vertikal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya, nah kalau kalian menemukan seperti ini, ada kemungkinan bahwa sel kalian kurang besar, kurang lebar. Nah, seperti itu dia ya, jadi nggak usah panik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya merge across ya, atau gabungkan satu baris. Nah, kalau misalnya ini tadi kita buat seperti ini, saya blok dari G1 hingga H7, saya blok. Kita pilih misalnya merge and center, atau saya buat dulu teksnya teks 1. Nah, misalnya saya blok seperti ini, dari sel G1 hingga H7 saya pilih merge and center ya, maka
ini akan ini akan menjadi satu sel yang baru, yaitu sel G1 ya. Kita pilih berada di tengah. Nah, tadi tengahnya itu ya di sini, tapi tidak di middle center. Jadi tengahnya itu, senternya itu ya di sini. Nah, kita pilih middle center. Kemudian inilah untuk merge and center. Nah, kalau kita pilih dari I1 sampai J1, kita pilih merge across ya. Merge across, maka akan menjadi satu sel baru, yaitu sel I1. Kita gabungkan menjadi satu. Nah, itu across maksudnya sebaris ya, itu across. Kemudian ada lagi merge cell seperti yang tadi, kemudian unmerged cell ya. Misalnya ini sudah kita buat merge cell, kita pilih unmerged cell, berarti dikembalikan menjadi sel yang seperti biasa, yaitu sel G1. Nah, itulah dia untuk merge cell. Itu bisa kita lihat tadi dari format sel yang bagian ini ya, alignment. Nah, jadi kalau kita pilih merge cell ya, mungkin hanya satu ini aja tadi. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat ada pilihannya yang lain ya. Kalau di sini ada beberapa pilihan, yaitu 4 pilihan. Ada merge and center, merge across, kemudian merge cell, dan unmerged cell. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa lihat lagi format cell, klik kanan, format cell, ada bagian font. Nah, font ini samalah seperti ini ya, yang ada di home ini. Jadi ada jenis atau tipe font, kemudian ada style ya, regular, italic, bold, italic. Nah, ini ya. Kemudian ada underline. Nah, ini underline seperti di sini ada underline. Kemudian color, di sini juga ada color ya. Nah, kemudian straight stroke, superscript, dan subscript. Nah, seperti yang kita pelajari di Word kemarin. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kemudian ada border nih, ada border. Jadi border ini untuk mengatur ya, tepi garis dari tabel ya. Kita atur tepi garis dari tabelnya. Nah, kalau kita pilih outline, berarti garis luarnya saja. Nah, seperti itu dia ya. Oke, kita pilih seperti ini. Nah, jadi bisa kita tambahkan lagi, misalnya kita mau buat garisnya ke bawah, bisa kita draw border. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, oke, jadi itulah untuk draw border. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, kita pilih dari sini lagi fill. Nah, fill ini untuk mengatur warna dari selnya. Jadi warna sel biasanya kita harus pilih lebih soft, jangan lebih tebal, supaya tulisannya bisa kelihatan. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi yang saya blok hanya ini, berarti hanya ini yang berganti. Jadi seperti itu dia. Nah, kemudian ini sudah ya, kita Ctrl Z, kita kembalikan. Nah, jadi ini bisa kita berikan warna semuanya ya. Ini misalnya kita berikan fill tadi, fillnya warna ini biar lebih berbeda. Oke, jadi ini sudah jadi satu tabel di sheet lembar 1. Nah, kita akan buat di sheet kedua, atau kita ketikkan di situ lembar 2. Nah, di lembar kedua ini kita akan membuat sebuah perhitungan dasar dari Excel dengan operasi aritmatika. Nah, misalnya ya, nomor ya, bilangan 1 ya, bilangan 1 kita geser, kemudian bilangan 2, kemudian
operasi atau aritmatika. Ya, sorry, kita tambahkan lagi satu untuk hasilnya. Hasil. Oke, sorry, di sebelah sini dong hasil ya. Hasil. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4. Nah, misalnya kita buat di sini bilangan pertama adalah 79, kemudian 79, kemudian bilangan kedua misalnya 80. Nah, kita enter, aritmatikanya kita buat tambah, misalnya tambah ya, kemudian bilangan pertama di baris kedua 98. Nah, kemudian kurang, kemudian kita buat lagi 7181 kali itu simbol bintang ya, atau yang keempat yaitu 8876. Nah, ini bagi ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi kita mau membuat aritmatikanya berdasarkan simbol-simbol yang sudah ada. Nah, misalnya di sini. Ya, sama dengan sel B2. Ya, sel B2 kita tambah. Ya, kita tambah dengan sel C2. Maka sama dengan 159. Jadi untuk membuat sebuah fungsi atau formula, kita harus letakkan dulu di depannya tanda sama dengan. Nah, jadi formula itu bisa kita ketikkan di formula bar, bisa kita ketikkan di sini ya. Jadi kita buat misalnya di formula barnya untuk yang kedua, yaitu sama dengan sel B3 ya. Sel B3 kita lihat di sini dikurang, kita ketikkan kurang, kemudian dikurang dari sel C3. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah sama dengan ya. Kita lihat di formulanya juga berubah. Kalau kita ketik di sini sama dengan sel B4 dikali dengan sel C4. Nah, jadi pengerjaannya itu per baris ya, per baris pengerjaannya. Jangan kamu di sini kamu misalnya di sini sama dengan, kemudian 88 atau B5 kamu bagikan dengan C2. Jangan seperti itu. Kerjaannya harus per baris. Nah, seperti itulah biasanya untuk mengoperasikan atau mengerjakan fungsi-fungsi di aritmatika ya. Jadi kita biasanya kalau punya tabel itu berarti kita harus melihat ke satu baris saja. Oke, nah seperti ini dia. Jadi bisa kita buat di sini format as table. Nah, kita ikuti bahwa tabelnya dari sel A1 sampai E5. Nah, kita klik OK. Nah, seperti itulah dia untuk bilangan operasi bilangan aritmatika. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan sort smallest to largest. Berarti kita bisa urutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Jadi kalau kita lihat di sini terkecilnya adalah 71 ya. Kita pilih smallest to largest. Nah, seperti ini dia. Jadi diurutkan berdasarkan si bilangan 1. Nah, kalau kita ganti lagi di bilangan kedua, kita pilih dari largest to smallest, berarti dari besar ke kecil, maka semuanya akan berbeda. Nah, ini dia. Jadi patokannya berdasarkan si bilangan kedua. Seperti itu ya. Jadi yang bisa diurutkan itu adalah angka. Nah, ini hasil misalnya. Kita pilih dari terbesar ke kecil. Nanti urutannya di nomor ini pasti akan berbeda. Nah, ini karena berdasarkan dari hasil yang terbesar.
diurutkan isi tabelnya. Nah, seperti itu dia untuk sorting atau pengurutan. Ya, jadi sampai di situ video kita kali ini, video pembelajaran kita kali ini. Jadi kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya, akan kita bahas mengenai fungsi-fungsi atau formula-formula dasar yang ada di Excel, seperti untuk penjumlahan sum, kemudian rata-rata dan sebagainya, ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video yang sudah Anda tonton supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang mau belajar. Terima kasih.